Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teknik optimasi. Teknik optimasi ada tiga. Satu, diferensi optimasi. Yang kedua, optimasi lokal. Yang ketiga, optimasi global. Tahapan optimasi kode yang bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berkurang lebih kecil. Berdasarkan ketentuan pada mesin, optimasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mesin dependent optimizer. Kedua, mesin independent optimizer. Teknik optimasi yang pertama yaitu optimasi lokal. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code. Caranya folding, ada 4 tahap, yaitu folding, redundant, suppression, elimination. 3, optimasi dalam sebuah iterasi. Dengan 4, strength reduction. Pertama, folding yaitu mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time. Misal A sama dengan 2 plus 3 plus B bisa diganti menjadi A sama dengan 5 plus B. Yang kedua, redundant suppression elimination, yaitu menggunakan hasil komputasi terdahulu daripada melakukan komputasi ulang. Contoh, A sama dengan B plus C, X sama dengan Y plus B plus C. Ketiga, optimasi dalam sebuah iterasi. Yang pertama, loop unrolling, yaitu menekan sebuah loop dengan menulis statement dalam loop beberapa kali. Yang ketiga, optimasi dalam sebuah iterasi. Loop unrolling, contoh instruksi for i sama dengan 1 to 2 do. Yang kedua, optimasi dalam sebuah iterasi. Yang B-nya frequency reduction, yaitu pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh for i sama dengan 1 to 10 10 begin X sama dengan 5, A sama dengan A plus 1 N. Variabel X dapat dikeluarkan dari iterasi menjadi X sama dengan 5. For i sama dengan 1 to 10 do begin A sama dengan A plus 1 dan N. Yang angka terakhir teknik optimasi yang ketiganya yaitu optimasi global. Optimasi global adalah dilakukan dengan analisis flow, yaitu sebuah graf berarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu pertama bagi programmer, yang kedua bagi kompilator itu sendiri. Bagi programmer, menginformasikan unreached atau dead code, yang dimaksud kode yang tidak akan pernah dieksekusi. Misal X sama dengan 5, if X sama dengan 0 then A sama dengan A plus 1. Instruksi A sama dengan A plus 1 tidak akan pernah dieksekusi. Yang kedua, unset parameter pada prosedur, parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya prosedur jumlah A, B, C integer, var X integer, begin X sama dengan A plus B, N. Parameter C tidak pernah digunakan di dalam prosedur. Keuntungan bagi programmer yang kedua ketiga yaitu unused variable, variabel yang tidak pernah dipakai di dalam program. Misalnya program pendek var A, B integer, begin A sama dengan 5N. Variabel B tidak pernah dipergunakan dalam program sehingga bisa dihilangkan. Yang keempat, bagi programmer keuntungannya, variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Misal program awal var A, B integer, begin A sama dengan 5, A sama dengan A plus B, N. Variabel B digunakan tanpa memiliki nilai awal atau belum di action. Keuntungan yang kedua bagi kompilator. Yang pertama, meningkatkan efisiensi eksekusi program. Kedua, menghilangkan useless kode.
atau kode yang tidak terpakai. Selanjutnya kita masuk ke tabel informasi. Pada tabel informasi pada proses translasi, tabel informasi dapat membantu. Yang pertama, memeriksa kebenaran semantik dari kode atau program sumber. Kedua, pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Implementasi tabel informasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama, tabel identifier mencatat identifier yang terdapat dalam program. Kedua, tabel array mencatat identifier yang bertipe array. Ketiga, tabel blok mencatat informasi batas suatu blok program. Keempat, tabel real mencatat nilai identifier yang bertipe real. Kelima, tabel string mencatat nilai identifier yang bertipe string. Keenam, tabel display mencatat informasi blok program yang sedang aktif. Sekianlah presentasi saya mengenai teknik otomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.